Kamu kepala sekolah atau guru atau operator sekolah yang masih bingung bagaimana agar info GTK-nya valid dan tunjangannya bisa cair tepat waktu. Tenang ya teman-teman, di video ini kita akan merangkum isi Permendikdasmen nomor 11 tahun 2025 secara ringkas, padat, dan jelas. Ya, menurut Ngapakpedia sih. Oke. Jadi tonton sampai selesai supaya tidak ada lagi kebingungan soal beban kerja ya. Jadi teman-teman sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nurul Hadi Puji di channel Ngapakpedia. Oke, kemarin kan kita live ya sosialisasi Permendikdasmen nomor 11 tahun 2025 hari Rabu jam setengah 2 siang. Kalau yang mau nonton live ulangannya bisa langsung buka aja channel Ngapakpedia kemudian ke tabulasi live ya. Ini masih bisa ditonton ulang. Tapi untuk yang males nonton ulang live-nya ya kita akan membahas tentang Permendikdasmen nomor 11 tahun 2025 itu kita rangkum oleh Ngapakpedia tentunya ya. Tapi sekali lagi ini pemahaman Ngapakpedia, jadi kalau ada misinformasi akan saya revisi di kolom komentar yang saya pin kalau kedepannya ada informasi yang saya salah paham, oke? Yang pertama kita tak perlu tahu dulu apa itu Permendikdasmen nomor 11 tahun 2025 ya. Itu adalah peraturan terbaru tentang pemenuhan beban kerja guru nih. Ini penting banget karena jadi acuan validasi info GTK. Intinya, guru harus memenuhi beban kerja 30 jam 30 menit per minggu dengan minimal 24 jam tatap muka ya. Nah, di video ini kita akan membahas tentang fokus pada pemenuhan tugas guru agar valid 24 jam, kemudian maksud dari 37,5 jam dan 24 jam, kemudian tugas tambahan utama, tugas tambahan lain, kemudian kita bahas guru wali, sesuatu yang baru nih, ya. Kemudian guru yang tidak terpenuhi 24 jam itu seperti apa, dan agar info GTK-nya valid. Dan tentunya kita tutup dengan catatan lain seputar Permendikdasmen nomor 11 ini. Lalu kita ambil kesimpulan tentunya ya. Oke, yang pertama kita lihat dulu dasar 24 jam. Kenapa harus 24 jam? Disebutkan bahwa di pasal 13, pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 dipenuhi paling sedikit 24 jam tatap muka. Disebutkan tatap muka ya per minggu dan paling banyak 40 jam tatap muka per minggu. Ini dasarnya kenapa harus 24 jam. Jadi yang kemarin ada yang bilang 18 jam, 16 jam itu masih belum sesuai menurut saya ya. Masih tetap menggunakan validasi 24 jam, teman-teman. Kemudian selanjutnya maksud dari 37,5 jam dan 24 jam itu seperti apa? Ini secara sederhana saya tampilkan pemahaman saya ya. Jadi ini simulasi untuk 37,5 jam beban kerja guru ya. Jadi 24 jamnya adalah pelaksanaan pembelajaran yang tatap muka itu, kemudian misalnya 9 jam 30 menit untuk pelaksanaan tugas tambahan lain-lain gitu ya. Kemudian 4 jamnya adalah misalnya pelaksanaan kegiatan lainnya ya. Jadi 13 jam 30 menit itu bisa dihitung dari kegiatan seperti tugas tambahan lain, bukan tugas tambahan utama atau ekuivalensi, bukan ya. Itu tugas tambahan lain seperti persiapan pembelajaran, penilaian, bimbingan siswa, rapat kegiatan pengembangan diri, MGMP, workshop, dan lain sebagainya ya. Kalau yang 24 jam itu untuk validasi info GTK yang nanti kombinasi antara jam tatap muka yang mengajar linear, kemudian tugas tambahan ya. Tugas tambahan yang seperti waka, kemudian wali kelas, dan lain sebagainya. Itu teman-teman ya. Jadi intinya kalau info GTK kalian fokus seperti tahun lalu lah, 24 jam. Kalau yang 37,5 jam itu ya jam kerja gitu teman-teman. Itu sepemahaman saya. Nah, kemudian untuk tugas tambahan utama nih, sepertinya masih sama dengan sebelum-sebelumnya yaitu Waka ya, Wakil Kepala Satuan Pendidikan itu untuk SMP maksimalnya 3, kalau SMA sederajat maksimalnya 4. Kalau SD itu tidak ada Waka. Alokasinya masih sama 12 jam. Kemudian kepala lab juga 12 jam, kepala perpus 12 jam, kepala bengkel atau unit produksi untuk SMK itu 12 jam ya. Kalau SD itu tidak ada, teman-teman. SD tidak ada tugas tambahan utama. Kemudian untuk pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif itu diakumulasi 6 jam. Nah, poin 1 sampai 4 nih, 1, 2, 3, 4. Kalau
gurunya adalah guru BK, itu dianggap sebagai mengajar 3 rombel. Eee, kalau guru mapel kan 24 jam hitungannya ya, tapi kalau guru BK itu minimal 5 rombel. Nah, kalau pegang ini nih, tugas tambahan ini artinya dia sudah dianggap pegang 3 rombel gitu, teman-teman. Kemudian untuk tugas tambahan lain atau kita sebut TTLE gitu ya, biasanya ya, itu ada wali kelas dianggap 2 jam, pembina OSIS 2 jam, pembina ekstra 2 jam, dan seterusnya. Ini teman-teman bisa di-screenshot saja ya. Yang perlu saya jelaskan kayaknya tidak oh ya, terkait P5 nih ya. Kalau pembina ekstra, ya ini juga penting, satu guru satu ekstra ya teman-teman. Jadi satu guru pegang satu ekstra. Dan setiap ekstranya itu minimal 20 murid. Jadi di rombel ekstra itu harus ada siswanya 20, itu minimal. Ya. Kemudian selanjutnya yaitu yang lain-lainnya bisa dilihat teman-teman ya. Saya jelaskan yang lain aja. Nah ini, yang tadinya P5 sekarang dirubah menjadi Koordinator Pembelajaran Berbasis Project. Ini sepertinya yang dulunya P5 ya. Itu satu guru untuk 1-3 rombel paling singkat 1 tahun. Dan 2 jam untuk satu rombel. Kalau guru itu pegang 3 rombel, artinya dia sudah dapat 6 jam ekuivalen gitu ya. Kemudian untuk yang lainnya teman-teman bisa simak aja nih. Ini yang part ketiganya, tugas tambahan lain ya, bisa di-screenshot silakan. Kemudian ini yang tugas keempat bisa di-screenshot silakan. Ini tidak perlu saya jelaskan soalnya ya. Teman-teman bisa baca dan itu gampang dipahami. Kita fokus lagi ke yang ini teman-teman ya. Jadi dari banyaknya TTLE tadi atau tugas tambahan lainnya ekuivalen itu maksimal tetap kita hitungnya adalah 6 jam untuk validasinya. Itu sesuai pasal berapa? Ya ini pasal 16 ya. Dikatakan bahwa tugas tambahan lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 1 diekuivalensikan secara kumulatif paling banyak 6 jam tatap muka per minggu bagi guru mapel ya. Artinya berapapun tugas tambahan lainnya yang kalian pegang itu maksimal yang diakui adalah 6 jam. Masih sama kayak dulu intinya ya. Kemudian kita bahas guru wali. Guru wali ini ada di SMP sampai SMK sederajat. Kalau SD artinya tidak ada guru wali ya. Guru wali itu beda dengan wali kelas ya teman-teman. Jadi guru wali itu semua guru wajib jadi guru wali. Ini disebutkan di pasal 9 ayat 3. Teman-teman bisa baca sendiri. Kemudian tugasnya itu melaksanakan pendampingan akademik, pengembangan kompetensi, keterampilan, dan karakter murid dampingannya. Jadi benar-benar mendampingi ya. Nah, jumlah siswa yang didampingi itu adalah caranya jumlah siswa dibagi jumlah guru ya. Saran saya adalah siswanya satu tingkat per guru ya, misalnya satu guru kejatah 5 anak nih, ya udah 5 anak itu di satu tingkat. Karena apa? Karena pendampingannya itu dilakukan dari pertama masuk sampai lulus ya. Jadi kalau siswanya beda tingkat nanti repot ya. Jadi harus di satu tingkat yang sama ya. Kemudian ekuivalensinya adalah 2 jam pembelajaran. Itu disebutkan di pasal 14. Teman-teman bisa simak sendiri ya. Itu rangkumannya terkait guru wali. Kemudian untuk pengecualian guru yang kurang dari 24 jam atau biasanya guru tunggal. Nah, ini ya. Disebutkan di pasal 20, pemenuhan paling sedikit 24 jam tatap muka per minggu dalam pelaksana pembelajaran sesuai pasal 13 dikecualikan. Artinya bagi guru-guru ini itu tidak harus 24 jam, gitu ya. Guru-guru seperti apa? Guru-guru yang tidak dapat memenuhi ketentuan paling sedikit 24 jam tatap muka per minggu berdasarkan struktur kurikulum. Misal nih, sekolah saya cuma ada 3 rombel, guru PPKN. Cuma setiap rombelnya cuma 2 jam. Artinya secara struktur kurikulum dia cuma dapat 6 jam tuh. Ya, enggak masalah gitu ya. Harusnya tidak masalah karena dia kan dikecualikan nih dari 24 jam. Karena struktur kurikulumnya memang nggak nyampe 24 gitu teman-teman. Kemudian untuk yang B, guru yang secara pembagian perhitungan beban kerja tidak dapat memenuhi ketentuan 24 jam, namun jumlah guru sudah sesuai dengan perhitungan kebutuhan. Misalnya gini nih, ada mapel tertentu jumlahnya 30 jam. Nah, satu guru pegang 24 jam, kan sisanya 6 jam. Nah, guru kedua itu tidak harus dipenuhi 24 jam. Kalau berdasarkan pasal ini ya.
Tapi ya kalau bisa dipenuhi saja agar bisa 24 jam itu lebih aman ya. Artinya yang B ini adalah rasio gurunya sesuai, seperti yang sering saya sampaikan ya. Asal rasio gurunya sesuai, itu tidak 24 jam juga tidak apa-apa. Tapi sebaiknya dipenuhi 24 jam dengan tugas tambahan lain gitu teman-teman. Kemudian untuk guru pendidikan khusus, guru pendidikan layanan khusus, dan guru di sekolah luar negeri juga tidak harus 24 jam gitu ya. Kemudian selanjutnya kita bahas tentang pemenuhan 24 jam tatap muka. Ini biar info GTK-nya valid ya. Kalau menurut saya biar info GTK-nya valid tentu harus ya jadi kepala sekolah, itu udah otomatis valid ya. Kemudian jadi guru kelas dan jabatannya juga guru kelas itu pasti valid. Kemudian mengajar linear 24 jam atau lebih itu juga udah otomatis valid. Kemudian mengajar linear 18 sampai 23 jam disertai tugas tambahan utama seperti waka yang tadi saya sebutkan ya, atau kepala lab gitu-gitu, atau tugas tambahan lain yang ekuivalen. Karena kan TTLE itu maksimal 6 jam. Nah, ini kurang ke 24 jamnya itu nggak nyampe 6 jam, jadi bisa dipenuhi pakai TTLE. Kemudian mengajar linear 12 sampai 17 jam, itu kalau kalian antara ini berarti harus pakainya tugas tambahan utama gitu ya. Kemudian untuk guru tunggal dan rasio guru sesuai. Nah ini, misalnya kalian dari poin 1 sampai 5 ini tidak terpenuhi, maka harus memastikan bahwa kalian adalah guru tunggal atau rasio gurunya sesuai. Gitu teman-teman, sesuai pasal 20 tadi ya. Oke, itu untuk pemenuhan 24 jamnya, jadinya intinya fokusnya di sini ya. Kalau teman-teman mau kombinasinya seperti apa ya, TTU-nya tadi sudah disebutkan, oke? Kemudian catatan penting nih, catatannya yang pertama, informasi ini murni pemahaman Ngapakpedia ya. Jadi benar-benar Ngapakpedia pelajari sendiri. Kemudian kondisinya bisa berubah sesuai aturan Dapodik terbaru nanti dan validasi info GTK oleh pusat ya. Jadi kalau memang yang memastikan valid atau tidaknya kan tentunya adalah validator di pusat gitu ya. Kita hanya berbagi pemahaman saja. Oke. Kemudian mengajar hanya di sekolah induk saja. Kemarin waktu live itu Bu Nunu kalau nggak salah memang mengatakan bahwa semua guru disarankan untuk mengajar di induk saja. Tidak ada lagi jam mengajar non-induk gitu. Sepertinya seperti itu sepemahaman saya ya teman-teman. Kemudian pemahaman terkait jam guru wali. Nah ini nih yang saya juga masih bingung. Masih mengambang. Tapi menurut saya itu adalah jam tatap muka, tetapi bukan untuk pemenuhan jam 24 jam mengajar, melainkan pemenuhan jam kerja 37,5 jam sesuai pasal 17 ayat 3. Masih mungkin ya, artinya guru wali itu bukan TTU, bukan TTLE, bukan pula jam pelajaran ya. Tidak seperti P5 kemarin kan jam mapel ya. Kalau ini guru wali kayaknya tidak. Dia hanya sebagai pemenuhan 37,5. Jadi tidak bisa dipakai untuk validasi info GTK. Sepemahaman saya begitu, teman-teman. Karena sesuai pasal 17 ayat 3, kalian bisa baca sendiri. Kemudian yang terakhir adalah pelajari kesesuaian bidang tugas, mata pelajaran, dan kelompok mata pelajaran dengan sertifikat pendidik bagi guru di semua jenjang di Keputusan Menteri Nomor 449/P/2024. Jadi kalau teman-teman bingung, saya linear nggak Pak ngajar ini, sertifikasi ini ya. Ini jawabannya ada di sini semua nih. 449/P/2024 ya. Itu teman-teman. Oke. Jadi pada kesimpulannya, kalau kalian ingin info GTK-nya valid dan tunjangan profesi cair tanpa masalah, pastikan jam mengajarnya cukup, tugas tambahannya sesuai, dan semua data diinput dengan benar dan lengkap di Dapodik. Dan yang paling penting yaitu tadi, pahami isi Permendikdasmen nomor 11 tahun 2025 ini ya. Jadi itu teman-teman rangkuman yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salah pemaknaan ya saya mohon maaf. Mari kita saling berbagi informasi di kolom komentar. Kalau ada yang salah tolong dibantu direvisi gitu ya teman-teman. Terima kasih, semoga bisa sedikit memberikan gambaran agar teman-teman operator bisa membuat gurunya itu valid di info GTK nanti, terutama setelah rilis Dapodik kan kalian bisa menyusun pembelajaran sesuai dengan aturan di Permendikdasmen nomor 11 tahun 2025. Gitu ya. Terima kasih, itu saja dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar.
Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data, salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.